balik lagi sama Haru dan Cindy. Halo. Ya. Jadi sebenarnya gue lagi main ke rumah Cindy sih dan bikin video. Kita cuma mau cerita-cerita di video kali ini gimana sih kelakuan netizen pas lagi tarot reading. Curhatan para tarot reader. Curhatan para tarot reader. Boleh dong kita curhat, masa kalian mulu gitu kan. But anyway, daripada kita lama-lama nih ya intronya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan Cindy, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, jadi kita akan mulai dari curhatan tarot reader nih ya. Jadi mungkin karena guestnya Cindy, kita mulai dari Cindy dulu aja kali ya. Sin, Oke. lo selama ini menjadi tarot reader ada cerita apa nih yang kira-kira sekiranya tuh kena banget gitu loh di hati pas lagi kayak wow, ini ceritanya wow, dan ini masih identitasnya semuanya dirahasiakan ya, cuma pengalamannya aja. Gimana Sin? Wah, kalau sampai sekarang ini aku masih nggak akan bisa lupain pengalaman satu ini. Dia dulu memang pernah reading sama aku. Jadi ini memang kejadian pengalaman sama klien ya. Dan ini kejadiannya tuh 2019, jadi udah agak lama lah ya. Nah, ini tuh masih awal-awal banget aku mulai bikin tarot di YouTube. Jadi di saat itu ya aku juga sendiri masih belajar lah ya bagaimana email bla 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 segala macem. Nah, ada satu klien yang dia booking reading dan dia tuh intinya pertanyaannya adalah gue sama ini orang gimana, koneksi kita ke depan gimana, dan juga jalan karir dia. Padahal waktu itu dia tuh udah booking reading hanya untuk yang 2 pertanyaan. Sedangkan dia udah nanya 3 pertanyaan kan. Oke, baik. Dan dia udah tahu itu. Cuman ya udahlah, aku jelasin lagi di email. Oke, nggak apa-apa, aku bisa terima reading kamu, tapi aku cuma bisa jawab 2 pertanyaan. Kalau yang karirnya nggak bisa aku jawab gitu. Ya udah, pokoknya aku terima. Dan intinya masalah si klien ini dengan orangnya itu adalah orangnya ini tuh memang aduh kacau banget, kayak tiba-tiba ngilang kemana, nongol lagi, jadi katanya ghosting gitu. Dan juga si seseorang spesialnya ini tuh udah mabok-mabokan, juga kehidupannya nggak bener, dan pokoknya sangat berantakan banget, nggak ada kerjaan, bla bla bla. Pokoknya intinya seingat aku dia tuh berantakan lah ya gitu loh. Dan sepertinya mungkin juga ada addiction, apa kayak kecanduan akan beberapa hal. Nah, sedangkan si klien aku ini tuh masih pengen tahu gimana sih dia ke gue dan nanti koneksi kita gimana. Ya pas aku reading ya udah jelas banget, bahkan kartu yang keluar pun semua kartunya jelek. Aku udah shuffle, aku cerita ganti deck. Iya, aku kalau nggak salah pakai 2 waktu itu, ada tarot 1, terus ada oracle 1, sama kayaknya kemungkinan pakai tarot lain lagi, tapi pokoknya 2 macam kartu yang aku pakai. Semua jelek, bener-bener nggak ada yang bagus, kayak shuffle, kocok, ambil lagi, jelek semuanya. Udah jelas banget jawabannya adalah ya udah apa adanya, ya dia memang seperti itu, dan tarotnya pun bilang udah Neng, ninggalin aja. Nih kayak yang video sebelumnya kita bahas ya, denial. Orang-orang tuh tidak ada yang bisa lepas dari denial. Oke, lanjut. Nah, intinya aku kan udah baca tuh kejelasan akan si seseorang ini yang dia tanyain dan koneksinya mereka bahwa semua hasilnya negatif. Jadi untuk sebagai tambahan aku bacain juga untuk kehidupan percintaan si klien sendiri. Intinya aku ngasih dia pesan sebagai bantuan, nih kartunya, dan juga sama ya alam semesta atau yang di atas lah ya gitu. Mereka tuh intinya ngasih pesan ke kamu tinggalin aja ini orang karena memang udah toksik banget. Dan ada nanti orang lain yang jauh lebih baik buat kamu. Ini nih pesannya gitu. Dan ya aku juga memang pengen berbaik hati di saat itu. Aku tambahin juga jawab pertanyaan ketiga dia yang tentang karir. Padahal dia nggak bayarin itu. Tapi aku pikir nggak apa-apa lah, sekali-sekali aku pengen aja berbaik hati. Ya elah, pas di saat gue berbaik hati dianya nyolot. Suka gitu sih ya, kadang-kadang tuh
minta hati dikasih minta jantung. Ya itulah. Dikasihnya Dikasih hati minta jantung. Ya ampun. Ya, jangan kayak gitu ya guys. Please jangan kayak gitu. Nah intinya aku udah selesai nih readingnya, udah aku kirim ke email dia. Tiba-tiba dia marah-marah. Bahkan dia kayak tulisnya yang caps lock gitu loh. Dia kayak aku tuh udah bayar dan aku kecewa banget. Gimana sih hasil readingnya kayak gini? Kan aku nanya, aku sama ini orang bakal kayak gimana? Kok kamu ngomongnya yang kayak jelek-jelek bla 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 bla? Kok kamu ngomong hal-hal yang aku udah tahu sih? Lah padahal itu reading kan maksudnya untuk konfirmasi bahwa benar ini udah toksik banget, makanya ya udah kamu nggak bisa lagi untuk ekspektasi apapun dari si orang itu gitu kan. Terus tiba-tiba dia marah-marah bilang kayak, tuh kan aku udah reading sama kamu, sekarang semua personal informasi data diri aku tuh bakal jadi public, bakal kamu post, awas lo ya. Terus dia tiba-tiba ngancem gitu, awas lo ya nanti aku kamu, aku ancem kamu gitu-gitu. Terus habis itu dia kayak tuntut, ya aku tuntut kamu, terus kayak caps lock gitu. Terus padahal aku kayak, dari mana juga gue bakal postingan data pribadi lo online, aneh banget. Ini kayaknya orang ini dari kecil tuh cita-citanya pengen jadi selebgram tapi nggak jadi guys. Kayaknya sih gitu, jadi kena mentalnya. Iya capernya jadi ya mentang-mentang caper gratis ya guys ya. Aduh berusaha halus. Aduh, jadi memang itu males banget lo ngadepin kayak gitu. Sampai akhirnya ya aku kalau bales seperti itu tentu dengan seprofesionalnya tentu, dan aku tuh juga pas ujungnya aku agak juga bilang kayak, dan juga aku juga udah berbaik hati loh, aku ngejawabin pertanyaan kamu terakhir yang ketiga walaupun kamu bayarnya yang paket yang sebelumnya, karena aku memang pengen aja ngebantu gitu loh. Tapi ya aku bilang terima kasih untuk pengertiannya dan aku ya berharap yang baik buat kamu gitu. Profesional ya. Oke, jadi itu pengalaman yang gondokin ya, yang kayak gitu loh. Kesel karena memang ya menurut aku kayak kok bisa pas banget di saat yang aku memang lagi berbaik hati banget, kok malah udah nggak diapresiasi, malah gue disrespect gitu juga. Kayaknya gitu. lo bayar karma deh sih. Punya karma deh. Sensor ya. Ya tapi ya itu sih, dan selain itu paling kayak kadang cuman comments di YouTube ya. Kalau komen di YouTube kayak ya siapapun juga bisa komen jelek-jelek atau apa. Iya. Ya paling aku delete aja. Tapi kocak aja sih kadang ngeliatin orang yang kayak aku nggak percaya tarot tapi dia nonton videoku, terus habis itu banyak emang jempol netizen ya. Terus habis itu dia ngomong kayak, aku nggak ngerti nih tarot gimana sih, kesannya kayak kamu sok jadi Jedi di Star Wars aja. Oke, jadi itu pengalaman di komen juga ya, banyak ya yang kayak gitu sebenarnya ya, banyak sih guys. Maksudnya terserah kalian mau komen apa ya, cuman kayak jujur ya beberapa nih ya, nggak semua, maksudnya kayak kelakuan kalian tuh lucu aja gitu loh buat kita yang baca. Mau marah dari marah sampai ketawa gitu loh. Emang betul. Saking mau marah kayak udah ketawain aja lah. Udahlah gitu. Tapi gue jadi inget sih, maksudnya ini juga ada satu kelakuan dan ini lumayan lucu ya. Tetap identitas itu dirahasiakan, siapapun itu tidak akan pernah kita buka gitu ya. Bahkan ke tarot reader, sesama tarot reader pun kita nggak pernah buka gitu. Iya. But anyway, jadi waktu itu di penyelamat hari gue yang lagi apa ya, kayak mager, aduh bosen nih, kayak pokoknya bosen deh gitu. Mendadak jadi cerah, cemerlang dan Kenapa? ketawa aja gitu loh, kayak jadi pengen ketawa. Karena gini, jadi waktu itu ada satu klien kucuk-kucuk datang nih. Dia tuh waktu itu ada by email ya. Dan dia itu tuh lagi nanyain satu sosok yang dia suka. Oke, sampai sini semuanya masih normal. Haru masih scrolling dengan muka serius ngebacain pertanyaan-pertanyaannya. Terus sampai ke satu
nomor spesifik di mana pertanyaannya adalah kayak, jadi dia gimana gitu loh sama aku. By the way, dia titik ya. Oke, jadi ceritanya gini. Waktu itu pas lagi reply, jadi pertamanya tuh dia ngomong begini, "Kak, aku lagi suka nih sama orang. Aku sampai pindah dari tempat A ke tempat B cuma buat ngejar nih orang." Oke, niat banget ya. Oke, Kayak niat banget. luar biasa guys, gitu kan. Effort ya. Terus di nomor 2-nya dia bilang, "Gimana ya Kak cara deketinnya, cara approach-nya tuh gimana? Soalnya aku lihat orang ini tuh populer banget, banyak yang suka." Oke, di sini masih normal nih, iya kan? Terus yang ketiga, kira-kira aku bisa nggak ya jadian sama dia? Oke, sampai sini, sampai di kalimat ini Haru masih tidak berekspektasi apa-apa, masih normal nih. Sampai kalimat berikutnya di nomor tersebut, by the way, dia ini pemuka agama, pokoknya pemimpin agama. Gue kayak, what? Pemimpin agama di tempat ibadah dia, gitu. Betul, jadi selama ini orang yang populer ini adalah, tanda kutip populer, maksudnya gitu. itu gak akan pernah aku lupain ya guys. Karena itu antara kayak shock, lucu, terus gak tahu mau ngomong apa, dan kayak Kayak lu nggak ekspektasi apa-apa, kayak oh gini situasinya. Oke, jadi mau nggak mau Haru bacain aja ya. Sisanya tergantung bagaimana dia usahanya. Seperti itu guys. Dan itu nggak akan pernah gue lupa sih. Dan ini pengalaman gue yang satu lagi ya Sin. Maksudnya kayak waktu itu kan gue pernah jaga di bazar nih di salah satu event. Jadi langsung nerima gitu kan. Betul, event tahunan yang sangat-sangat rame itu, kalau kalian tahu ya, yang orang Jakarta nggak mungkin nggak tahu lah. Jadi ada klien kucuk-kucuk nih datang nih, "Kak, aku mau ditaruh reading," gitu kan. Wih, ceria banget nih, ya kan. Bayar, nanya, terus udah sampai pertanyaan kesekian, kayaknya tuh dia kayak, kalau kata orang ya Sin, gue tuh kalau lagi taruh reading tuh galaknya naujubillah menjalik. Bahkan kayak Cindy itu kayak gas terus, gas, iya, maaf gitu kan. Ternyata orang ini mentalnya agak sedikit terganggu nih, bukan dia cacat atau kayak gimana, maksudnya kayak terganggu dengan intimidasinya emosi. Haru. Ya. Maksudnya dia kayak agak takut kali ya mungkin, atau kaget. Betul, kaget gitu. Saking dia takut. Oh no, whatever. Saking dia takutnya, dia Google pertanyaannya guys. Jadi bukan nanyain hidup dia, tapi pertanyaan yang ada di Google. Dan itu saking gugupnya tangannya gemeter. Ya abis lu, mukanya lu sangar banget sih. Ini anak ini satu. Tapi kan gue emang gitu Sin. Iya, emang bener. Terus. Iya, jadi mau nggak mau sebagai profesional gue nggak mungkin Google jawabannya juga kan. Jadi ya udah kayak gitu, akhirnya kayak dia udah nggak tahu mau ngapain, udah nunduk gitu kan, udah sampai keringetan, kasihan banget. Kasihan kan. Maaf. Dia kayak iya kayak ya udah deh Kak, udah thank you terus kabur. Sampai kabur, ya astaga, lo apain tuh anak? Tapi iya kalau misalkan kalian reading sama Haru ya, kalau mau yang lebih soft ke Cindy aja ya. Kalau Haru galak. Emang balesinnya tuh kayak senggol bacok gitu loh. Gosong lo kalau sama Haru. Tapi entah kenapa ya, kalian tuh ternyata masokis semua ya, kayak betul. Udah diomelin balik lagi, which is ya fine juga sih. Iya, mereka suka aja, masokis banget. Kadang-kadang sampai Haru tuh suka nanya gitu ke klien, "Kamu mau dimanisin atau mau ceplakin aja nih yang sejujur-jujurnya?" "Jujur aja Kak, gak apa-apa." Oke. Kayak kill me. Iya. Tapi pernah gak sih dulu kayak begitu, ada pengalaman apalagi sih yang
nggak bisa lu lupain gitu loh. Oh iya, kalau kayak lo tadi tuh, iya sih, aku juga gitu. Kalau misalkannya aku nanganin klien yang aku udah bisa lihat nih, oh personalitanya kayak gini, energi aura dia seperti ini, oh kayaknya dia orangnya lucu nih, fun, atau mungkin dia pun juga galak. Nah, aku bisa sesuaikan dengan cara aku menyampaikan, karena aku kalau reading pasti ya sejujur-jujurnya belak-belakan juga, tapi ada cara penyampaiannya. Kayak misalkannya kalau dia lagi sensitif banget, paling aku lebih kayak lebih lembutin, tapi tetap harus jujur gitu. Nah, kalau yang aku inget banget tuh itu juga kejadian bazar tuh, yang waktu itu ada event gitulah ya, yang kayak di hotel juga, yang sempat aku mention di video sebelumnya ya. Jadi aku tuh juga pernah buka booth gitu sebagai tarot reader untuk nerima pertanyaan customer yang ada di toko itu. Nah, terus habis itu kalau ini tuh lebih kasihan sih. Kalau aku tuh lebih kayak nyesek, yang kayak aduh aku kasihan sama dia gitu. Jadi ini cewek sosialita ya gitu. Cantik banget, bajunya keren gitu. Terus dia datang-datang, dia mukanya serius, tapi dia mukanya serius banget, yang tapi kayak tegang, serius yang tegang, yang kayak tegang banget gitu. Terus dia kayak nanya intinya bagaimana aku sama ya pasangan hidupnya gitu, keluarga, rumah tangga gimana, dan masih normal nih ya. masih normal nih. Masih normal. Tapi kayak aku ngerasa kayak kok udah mulai kayak agak-agak Ada sesuatu. ada gelap nih energinya, ada sesuatu. Wah, itu terakhir sih dia bilang kayak kira-kira ada yang ngirimin nggak sih? Mendadak horor nih ya. Terus aku kayak merinding loh sumpah, karena aku tuh ingat banget reaksi ekspresi muka dia, dan dia kan ambil kartu nama aku. Itu pas dia ambil tuh yang dia tuh yang kayak dengan kayak yang bener-bener ngedengerin aku dengan yang badan tegang, tapi kayak mukanya kayak yang sampai kayak begitu. Terus abis itu tangannya tuh yang sampai akhirnya kayak dia tanpa secara sadar dia tuh kayak udah ngopek-ngopek gitu ya. Ngopek-ngopek, terus dia kayak mengumpel apa sih kartu nama aku tuh, dia kayak di tengah tangannya tuh kayak dia sampai ngumpulin kayak yang sampai kayak begitu. Ya, tegang banget, kasihan banget. Tegang banget. Waduh. Itu jadi ada yang ngirimin. Oh wow, memang ada kemasangannya. Di Indo nih mainnya ya Tuh. gitu deh. Cinta ditelak, dukun bertindak. Beneran ada quote-nya gitu. Iya, ada quote-nya ya. But anyway, itu horor sih. Maksudnya kayak kan lo cukup sensitif sih sama energi. Kena nggak ke lo? Kepanggil nggak? Kadang aku ngerasa kayak memang gak enak, kadang suka merinding segala macem. Tapi ya apa namanya, energi dan tebel proteksi aku kan juga ada gitu loh. Jadi aku nggak, secara pribadi nggak pernah yang kena sampai bahaya, tapi kadang lebih efek kayak capek, terus ya kayak aduh males gitu, nggak ada energi. Tapi ya paling bersih bersih sih. Berarti emang cuma saat itu aja ya. Cuman kan karena dari yang gue tahu lu jarang handle klien banyak langsung, maksudnya langsung kan banyak kan kayak online gitu kan. Iya online, tapi online pun ada sih lumayan banyak yang mereka nanya pengalaman kayak black magic, yang hal-hal kayak gitu, lumayan banyak sebenarnya. Nanti kita akan bikin video yang berbau-bau black magic khusus, dan magic itu ya khusus ya untuk kalian bersama dengan Cindy ini ya. Oke, jadi lanjut. Ini kan kita udah bacain pengalaman kita nih, tapi kira-kira nih ya, lu kan tarot reader juga ya, suka dukanya jadi tarot reader tuh apa sih kalau menurut lo? Kalau sukanya dulu ya, sukanya itu adalah aku bener-bener merasa seneng banget aku bisa ngebantu orang secara langsung, secara personal, karena aku memang tipe orang yang memang suka banget ngebantu orang secara langsung, yang benar-benar intimate banget, yang koneksinya tuh dalam gitu. Aku memang suka gitu. Dan apalagi aku kebetulan tuh tertarik banget dari dulu hal-hal psikologi, counseling, terus self help, yang kayak misalkannya kamu lagi mencari meditasi, jati diri,
ya meditasi, lagi butuh mencari jati diri, ya hal-hal seperti itulah ya. Itu aku tuh paling suka tuh fokus di topik-topik seperti itu. Nah, jadi aku merasa ya secara kemanusiaannya, secara kejiwaan pun itu kayak kebantu, dan juga aliran maksudnya perjalanan spiritual si penontonku, si klienku itu. Jadi aku merasa senang banget sih. Dua bisa arah gitu. ya, jadi energinya saling saut-sautan gitu, kayak kita Betul. ngobrol aja gitu, saut-sautan. Ngobrol. Heeh. Nah, itu yang aku memang suka banget. Aku bener-bener enjoy. Nah, kalau dukanya itu adalah memang kadang suka capek, dan bahkan secara fisik pun aku ngerasa pusing. Tapi kalau hal seperti itu gampang lah ya bisa cleansing. Dukanya itu tuh lebih, aku paling males banget ngadapin orang yang cuman sok kepo, komen entah apa gitu, tapi kayak ya mereka memang nggak niat untuk mau tarot reading ataupun Orang-orang ngedengerin iri gitu ya, kayak yang cuma pengen ngegibah aja gitu loh. Betul. Kebetulan platformnya di platform Cindy gitu, jadi bikin gondok aja Sin gitu ya. Tapi yang aku paling kesel itu tuh sebetulnya ya, dibanding orang komen, aku tuh malah lebih kesel dan lebih ada rasa kecewa itu justru sama orang terdekat. Bahkan kalau misalkannya entah bahkan dalam pertemananku sendiri ataupun kekeluargaanku sendiri gitu, aku malah lebih kayak dukanya tuh di situ, dimana kayak kalian tahu ini pekerjaan profesional aku gitu loh, dan ya kalau gitu kenapa kalian gak support, kenapa kalian malah minta gratis? Udah aku bilang aku udah secara profesional ya kerjanya, ini list harganya segala macem dan cara kerjaku seperti ini, terus mereka masih aja kayak, Cala Cindy masa gitu doang sih, emang segitunya ya gitu. Pernah dulu ada temen lama gitulah kayak begitu, itu yang aku kayak Ini kesannya kayak kalau boleh nge-quotes dari seri Lucifer di Netflix ya. Ini bukan promosi, cuman maksudnya kayak I am used my client to lie to me but not my friends. Wah, itu si Dr. Linda yang ngomong tuh kayak gitu ya, kayak lu udah biasa dibohongin sama klien udah biasa bohongin gua, tapi enggak dengan teman-teman gua very deep, dan itu gua hafal banget tuh quotes-nya, gara-gara wah ini quotes-nya tarot reader nih. betul. Karena memang dia posisinya kan dia juga psikolog, psikiater kan kalau di serinya gitu. But anyway, sedikit cerita mengenai suka duka tarot reader ya. Kalau Cindy memang mostly online, dan ya itu pengalaman dia yang tadi. Kalau di sini gue paling lebih ke arah kadang-kadang akhlaknya netizen Indo ini agak kurang ya ketika bertanya. Akhlakless kalian. Tapi secara langsung gue udah melihat itu semua. Gue udah melihat nih. Maksudnya ya nggak bisa dipungkiri, sebenarnya ada beberapa ada kalanya aku juga begitu ya, maksudnya kayak mungkin lagi sambil kerja sambil apa terus lupa balas kalian, ternyata sudah kerit gitu kan, maksudnya atau enggak lagi nyari produk terus lagi buru-buru gitu kan, terus nggak balas sellernya. Itu sebenarnya masih aku masih oke lah gitu, cuman kayak kadang-kadang merasa akhlakles saya gitu. Tapi suka dukanya jadi tarot reader itu mostly yang paling ini ya, yang paling mengganggu untuk Haru adalah bagaimana klien-klien ini tuh kadang-kadang suka nggak tepat waktu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kayak jadi apa ya, nggak enak aja gitu loh, kayak udah keburu bete duluan, tar telat tes setengah jam, tar apanya, tar kliennya sinyalnya hilang-hilang apa segala macam. Nah itu masuk duka ya, maksudnya kayak ya kasihan aja, lu udah bayar banyak tapi nggak maksimal, masih bayar lagi gitu kan. Tapi memang dukanya jadi tarot reader di sini adalah yang paling berasa nih ya, adalah ini pekerjaan yang sangat-sangat diremehkan. Sama kayak ibarat kata gini, Kak, kok tarotnya bayar? Nah itu pernah ada yang nanya kayak gitu ya, maksudnya kayak kenapa sih tarot readingnya bayar? Ini bukannya harusnya ditujukan untuk membantu orang, betul, tapi kita balik lagi nih ya, kayak misalnya Sin gambarin gue dong, terus gue nggak bayar gitu kan, maksudnya kayak
itu kan pekerjaan, bahkan painting aja tuh pekerjaan ya yang juga kadang-kadang diremehkan sama Sering orang-orang. banget. Iya, karir itu. Jadi kalian jangan berpikir kalau misalkan memang jadi tarot reader enak gitu loh, maksudnya banyak yang nyari, banyak yang mau ngobrol apa segala macem. Seneng memang diajakin ngobrol, cuman ya kadang-kadang akhlaklah saja. Sebagian dari netizen itu memang ada yang seperti itu. Terus ada hate comments, ya kan, sama kayak pengalamannya Pasti Cindy tadi ada. kan. Terus ada lagi yang sok-sok tahu gitu kan. Ada yang paling bikin kesel itu adalah udah ditulis panjang-panjang, di sini pasti ngerasa juga nih, udah ditulis panjang-panjang price list, caranya masih seperti nanya. apa, terus masih nanya. Betul, aku juga lupa. Iya, aku tuh pengen mention, iya, duka itu tuh paling annoying banget. Bahkan kayak udah jelasin 2 kali, udah ngasih tahu 2 kali, masih aja orang nanya kayak, tapi price-nya gimana? Tapi cara bookingnya gimana? Baru loh, aku baru ngasih tahu. Oh my god, tapi Sinure iya. pusing ya Sin, tapi iya seperti itu ya. Dan juga memang yang paling menyedihkan adalah menurut aku semua pekerjaan itu ada gunanya, termasuk pekerjaan ya ini yang unik ini gitu loh. Maksudnya kayak orang ibarat kata kayak gini loh, orang ngapain ke psikiater, ke psikolog kalau bisa curhat sama temennya, tapi kan itu termasuk beda gitu kan, tetap aja intisarinya itu beda. Nah, datang ke tarot reader juga seperti itu gitu loh, kayak kamu kalau mau beresin mental health kamu ya kamu ke psikiater atau ke psikolog gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau planning hidup kamu mau konfirmasi sebenarnya kamu udah di jalan yang benar atau enggak, ya kamu ke tarot reader gitu. Ya kan, kita juga seneng dengerin kalian curhat. Nah, itu happy-nya nih, ini happy-nya jadi tarot reader ya. Kamu nggak cuma belajar dari pengalaman sendiri, nggak harus kamu kena karma dulu, tapi kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu. Oh iya. Dan itu sering banget, seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya, cerita yang tadi itu, maksudnya kayak kita kan juga jadi punya refleksi gitu loh, kayak gitu. Betul. But ya paling suka dukanya tarot reader apalagi sih? Paling itu sih, kalau suka, iya aku suka banget karena bisa saling belajar, karena aku sebagai tarot reader pun juga jadi belajar banyak karena pengalaman dan cerita-cerita klienku. Dan kalau duka itu sih paling nyebelin yang orang-orang yang udah jelas banget informasi segala macam tapi masih aja nanya udah nanya terus habis itu nggak jadi booking. Oh, yang aku paling kesel tuh yang mereka udah iya mau booking, terus aku udah kasih info untuk transfernya, terus kayak nggak ditransfer. itu males banget, karena kan nanti otomatis jadi kena efek ke schedule aku untuk klien yang lain yang memang ngantre juga kan gitu soalnya. Tapi kayak gitu aja sih so far. Iya sih. Kalau lu? Oh, by the way, ini cerita terakhir lah ya. Maksudnya kayak gue baru ingat ada satu cerita yang sangat-sangat asik ya. Ini kayak cerita fantasi, karena waktu itu gue lagi bacain pas live regressionnya orang, dan ternyata orang ini pernah meracuni sosok cewek di masa lalu itu. Jadi kayak dia tuh bilang abis dia baca reportnya, dia tuh ngomong, iya cewek ini masih ada di belakang aku dan aku sering lihat mati. Dan dia sering ngomong di mimpi aku, tapi aku nggak takut sih, maksudnya aku tahu, oh my god, ternyata itunya kepotong 2 dong. But anyway, jadi si cewek ini tuh cuma nitip pesan ke aku, ternyata kalau misalkan memang si cowok ini tuh cuma perlu bantuin korban bencana alam sebagai gantinya, kayak gitu. Untuk bayar karmanya. Untuk bayar karmanya, dan ini sangat-sangat menarik ya. Menarik dan banget. Itu salah satu sukanya menjadi tarot reader. Kamu nggak akan pernah tahu orang tuh punya cerita apa. Iya, itu dia. The thrill gitu loh, kayak menariknya itu. Cindy juga pasti pernah, maksudnya kayak lu pasti pernah kan kayak lu bacain,
lu lagi deg-degan banget nih, ini bener gak ya, kadang we have self doubt juga ya guys. Tentu. Jadi nggak selalu kayak tot nggak gitu, maksudnya kayak terus abis itu kliennya confirm, iya nih apa yang kamu bilang nih bener banget, nyatanya dia begini dan sebenarnya, nah itu biasanya klien tuh baru pada ngaku tuh, dan sebenarnya Iya, ngakunya tuh nanti setelah pas itu. udah ketahuan Iya. kayak gitu. Kalau nggak ketahuan, oh gitu ya, kayak gitu sih. But yeah, anyway, kita sudah di penghujung video ya guys. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Cindy. Jangan lupa cek juga Instagram dia @amorinet ya. Thank you for watching the video. I hope you like the video. I hope you enjoy the video. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku dan Cindy, silahkan langsung ke Instagram kita berdua. Kayak itu lebih gampang ya Sin ya, ke Instagram. Sama link info di bawah. Iya, ada link info, nanti juga ditaruh di description. Oke guys, see you in the next video. Thank you. See you.